Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gue Ami Adam di channel Sabik dan Baba dalam segmen Rekomen Baba. Jadi kalau buat kalian yang belum tahu Rekomen Baba itu apa, nah Baba di segmen Rekomen Baba ini ngasih rekomendasi tentang mainan anak guys, yang secara pengalaman Baba itu bagus dan banyak manfaatnya buat perkembangan anak. Kalau kalian mau lihat mainan-mainan apa yang udah Baba rekomendasiin, bisa lihat di playlistnya Rekomen Baba. Di situ ada banyak mainan-mainan yang menurut Baba bagus untuk anak. Untuk kali ini Baba akan membahas dan akan merekomendasikan mainan anak yang namanya Beyblade guys. Apa itu Beyblade? Buat yang belum tahu, Beyblade ini permainan gangsing tapi modern guys. Jadi kalau gangsing itu kan zaman dulu terbuat dari kayu, dilempar pakai benang. Kalau kali ini dia buat dari plastik dan campuran sama besi. Kemudian ada pelemparnya, nah istilahnya launcher. Nah ini dia Beyblade-nya. Ini mainan dari Jepang aslinya, jadi ada filmnya juga. Biasanya yang udah Baba rekomendasiin itu mainannya itu awet, tahan lama, dan bisa dimainin sampai besar. Nah, Beyblade ini masuk kategori ini. Jadi Baba sebenarnya main Beyblade juga baru-baru aja guys. Dulu pernah main, baru-baru ada Beyblade tuh, tapi mainnya yang palsu. Nah sekarang kita beli yang Beyblade asli dari Takara Tomy. Beyblade ini serunya itu memang yang namanya gangsing, emang dasarnya itu seru guys. Jadi dari zaman Baba SD juga main gangsing. Dulu sebelum ada Beyblade, gangsing itu ya memang permainan yang sangat seru. Kita ngelihat gangsing muter aja udah seneng banget, apalagi gangsingnya itu diadu. Sekarang di gangsing modern ternyata sama guys sama mainan zaman dulu, bahkan lebih seru lagi. Kenapa bisa lebih serunya? Karena dia punya arena khusus, stadiumnya, ada peraturan-peraturan mainnya yang dijalankan secara ofisial. Nah itu seru banget. Nah gimana sih cara main Beyblade? Jadi main Beyblade itu tinggal kita buat aja Beyblade-nya, kita susun Beyblade-nya. Karena Beyblade itu terdiri dari 3 part pada umumnya. Driver, ada layer, sama disc. Disc itu yang besinya. Kalau buat yang edisi terbarunya Beyblade, dia namanya pakai chassis, dia istilahnya kayak gini yang baru. Cara mainnya gampang, tinggal yang penting kita punya launchernya kayak gini. Ini salah satu jenis launchernya macam-macam, ada yang pakai tali juga. Terus kita pasang Beyblade-nya di sini. Habis itu tinggal tarik, dia muter. Kalau gangsing yang tradisional itu kita lilit dulu pakai benang, pakai talinya, nanti kita lempar. Itu susah banget, mainnya lebih susah daripada ini. Ini tinggal tarik doang. Kalau itu harus punya skill khusus. Kalau yang ini dia udah didesain dengan sedemikian rupa sehingga mainnya itu gampang. Beyblade ini serunya bisa diadu guys. Jadi kita main di stadiumnya, kita adu Beyblade-nya. Siapa yang bisa muter paling lama, atau siapa yang bisa ngelempar musuhnya keluar arena. Dan satu lagi ada juga di Beyblade yang ini, Beyblade Burst, itu dia ada mekanisme yang bisa membuat Beyblade-nya itu pecah pas lagi muter. Pecah tuh kayak gini. Nah terpecah 3 gini guys. Nah ini juga keseruan tersendiri ngelihat Beyblade musuh pecah. Kenapa Baba merekomendasikan ini? Karena pertama anak tuh suka, kemudian orang tuanya juga suka mainnya guys. Jadi anak dan orang tua bisa main bareng-bareng. Kedua, mainan ini awet, tahan lama. Terus dia ada story di belakangnya, ada ceritanya, ada kartunnya. Jadi kita tuh relate, anak juga relate, bisa ngebayangin, berimajinasi seperti yang ada di filmnya. Dan itu sangat bagus untuk perkembangan anak. Kemudian ini juga ada komunitasnya guys. Jadi kalau misalnya nggak ada teman mainnya, jangan khawatir karena ada komunitas yang main Beyblade itu banyak juga. Kita bisa join, bisa gabung kalau misalnya nggak ada teman mainnya. Jadi kita main bareng-bareng sama orang-orang yang suka Beyblade juga. Untuk harganya ini
sebenarnya kalau kita lihat harga itu lumayan mahal. Jadi sekitar 200 ribuan untuk yang baru-baru, terutama yang ini. Tetapi harganya itu sangat worth it untuk produk yang ditawarkan. Mainan ini bener-bener bisa buat anak suka dan akan terus dimainin guys. Jadi walaupun kita keluar uang cukup besar, mereka tetap akan mainin. Jadi nggak percuma gitu mainannya itu dibeli. Dan ini awet juga karena ini mainnya dibanting-banting, diadu-adu. Kalau kita coba main itu suara bunyi taknya itu kenceng banget guys. Jadi kayak kesenangan sendiri ngelihatnya tuh, mendengar suaranya juga keseruan tersendiri. Dimana sih kita bisa beli? Kita bisa beli Beyblade di toko-toko mainan dan di online juga sekarang udah banyak banget. Jadi kita bisa beli. Nah yang asli itu mereknya Takara Tomy. Ada juga yang mereknya Hasbro tapi jarang. Jadi dia tuh perusahaan Amerika yang beli lisensinya Beyblade ke Jepang. Di Jepang tuh yang aslinya tuh Takara Tomy. Gua lihat sih banyakan orang lebih suka yang Takara Tomy-nya yang asli guys daripada Hasbro kalau di Indonesia. Mungkin kalau di Amerika Hasbro juga banyak yang main. Ada juga yang merek-merek Cina. Biasa yang terkenal tuh mereknya Flame sama SB. Ini Beyblade-nya. Ini merek Flame. Kalau kualitas sebenarnya masih di bawah, jauh di bawah sih, kerasa banget perbedaannya. Cuman tetap pas dimainin dia masih bisa muter juga. Kalau diaduin tetap masih bisa menang juga. Cuman dari build quality sama detail tuh ini jauh sih kalau build quality sama detail. Tapi kalau buat diadu yang ini ya tetap bisa menang. Kalau misalnya buat anak mungkin kalau cuman buat iseng-iseng aja boleh-boleh aja kita beli yang merek Cina, yang merek Flame atau SB, karena gue cobain juga ini tetap bisa muter, tetap bisa main juga. Cuman kalau misalnya teman-temannya main yang asli merek Takara Tomy, umumnya rada nggak suka main sama yang mereknya beda karena ada mekanisme, terutama mekanisme burstnya, yaitu yang pecah ketika diadu itu jadi merasa tidak fair gitu karena beda kualitinya. Kadang-kadang yang ini susah di burst, kalau yang ini susah di burst, tapi mungkin ada juga yang malah gampang di burst, malah gampang pecah tuh ada. Biasanya yang Takara Tomy rada males juga kalau buat ngadu sama yang palsu. Tapi kalau misalnya kita buatnya ngasih main anak aja untuk yang budgetnya nggak ada gitu, boleh-boleh aja sih beli yang kayak gini. Nah ini harganya sekitar 50 ribuan guys. Cuman kalau di Tokopedia gitu, di online store gitu, ada yang jual harga ini tuh cuman beda sedikit sama harga Beyblade yang asli. Misalnya dia jual harga 150 yang kayak gini. Sayang banget duitnya karena ini sekitar 50 ribuan harusnya. Kalau yang 150 udah bisa dapat Beyblade, contohnya yang kayak gini nih. Jadi ini Beyblade tahun 2018, tapi kalau di Indonesia itu filmnya memang baru sampai sini guys. Jadi kalau kita beli di toko-toko mainan, dia itu baru sampai yang sini. Ini boxnya, contoh boxnya ini serinya Super Z nih, seri Super Z. Jadi kalau di Indonesia filmnya baru sampai Super Z, sekitar episode 40-an. Udah mau habis sih Super Z-nya. Jadi nanti setelah di Super Z dia bakalan masuk ke season baru, season 4 itu Beyblade GT. Nah, Beyblade-nya yang kayak begini. Terus abis itu season yang sekarang tuh namanya Super King atau Sparking, Beyblade yang ini. Jadi kalau misalnya kita mau beli yang asli, kita bisa ngikutin yang Indonesia punya. Jadi kita masih beli yang Super Z. Kalau kita mau yang ngikutin yang terbaru, biasanya yang lebih kompetitif, belinya yang season yang sedang berjalan. Filmnya yang berjalan di seluruh dunia yang ini. Tapi kalau Indonesia masih yang ini. Apa sih bedanya? Sebenarnya kita tetap bisa main yang lama sama yang baru selama itu masih Beyblade Burst, karena Beyblade dulu ada
yang bukan burst, jadi Beyblade aja, Beyblade Full Metal kalau nggak salah ya. Nah itu ada sistem yang berbeda di yang metal tuh dulu cuman bisa buat diadu itu lama-lamaan muter atau siapa yang bisa ngeluarin ke arena. Kalau yang burst itu bisa ngancurin Beyblade-nya. Jadi kalau yang Beyblade burst itu kita bisa dimainin walaupun dari season 1 sekalipun tetap bisa dimainin karena ada part-partnya yang bisa kita gabung gitu guys. Jadi kayak drivernya ini kita bisa ganti-ganti. Kelebihannya yang ikutin Indonesia itu dia jadi ada buku petunjuk Indonesianya dan udah ada SNI-nya guys, dan itu harganya relatif lebih murah dari Beyblade yang baru, yang Super King atau yang GT. Kalau Beyblade yang lama, contoh nih yang ada di depan Baba dapat di harga 150, sekitar 150. Nah ini udah dapat launcher yang ini guys, dia udah dapat launcher yang ini. Jadi harganya itu di Beyblade itu cukup murah karena 150 dapat launcher yang bagus ini. Nah kalau yang ini Baba dapat harga 200 ribuan. Dia baru Beyblade-nya aja guys, launchernya belum ada. Jadi kalau mau mainin kita tetap harus beli launchernya atau kita beli yang ini. Emang kelihatan banget beda harganya tuh kelihatan guys. Tapi kalau diadu umumnya ini lebih kuat, lebih bagus. Mungkin karena produknya yang baru atau memang modelnya dia ini memang yang terhitung jago sih. Kalau misalnya yang baru, mungkin yang dapat launcher itu harganya sekitar 350-an ke atas guys. Dia dapat satu Beyblade sama dapat satu launcher. Kalau yang ini harganya bisa jauh banget. Mungkin karena ya itu tadi set yang lama atau memang dia sudah khusus buat di Indonesia guys. Jadi harganya itu disesuaikan dengan harga Indonesia. Tapi launchernya ini, launcher yang lama tetap bisa dipakai sama Beyblade yang baru guys. Jadi walaupun kita punya Beyblade yang lama, kita tetap bisa main juga yang baru nantinya. Jadi kita sesuaikan dengan budget, sesuaikan dengan mainnya sama siapa. Kalau misalnya anak kita beliin tuh biasanya sih enakan dua Beyblade minimal, jadi bisa diadu sama ada arenanya. Kalau nggak punya arenanya, kita cari temen yang punya arena atau kita beli sendiri. Nah arenanya itu yang official itu harganya sekitar 250-an. Tapi kalau yang Cina gitu yang bukan yang asli mungkin lebih murah, sekitar 50 ribuan mungkin dapat. Gue punya arenanya yang palsu, bukan arena Takara Tomy. Nah itu lebih besar dan bukan standar turnamen. Jadi di Beyblade itu ada turnamennya juga guys, ada stadium standarnya, ukurannya lebih kecil dari yang gue punya. Tapi selama kita punya stadiumnya apapun bentuknya tetap seru dimainin guys, jadi nggak masalah. Nah jadi kalau misalnya mau main Beyblade, budgetnya itu lumayan mahal kalau kita mau beli yang asli, karena kalau yang palsu ya murah sekitar 50 ribuan. Cuman kesenangannya itu tidak maksimal. Kalau mau kesenangan maksimal itu kita harus punya arenanya guys. Nah gimana cara untuk ngakalinnya? Biasanya sih kalau budgetnya paling murah nih, kita beli yang Indonesia, yang khusus dijual di Indonesia, yang udah ada SNI-nya, itu lebih murah. Terutama Beyblade-nya yang ini, Z Achilles, ini yang paling murah karena launchernya bagus guys. Kalau yang Valkyrie dapat launcher juga, cuma jelek, kecil, mungkin nanti nggak bakalan dipakai lagi kalau udah punya launcher yang bagus kayak gini. Terus kalau mau yang lebih kuat harus beli yang Super King, harus beli set yang terbaru. Nah kalau budgetnya pas-pasan, kita bisa beli launchernya itu yang palsu dulu aja guys, kalau emang nggak punya dananya. Jadi Beyblade-nya tetap asli. Kalau Beyblade-nya asli, biasanya walaupun launchernya nggak asli, orang tetap mau main bareng-bareng. Kalau mau maksimal kita harus tetap punya stadiumnya. Jadi kita harus beli stadium yang murah, yang nggak usah yang asli, atau punya temen yang punya
stadium yang asli dan atau enggak bergabung sama komunitas-komunitas jadi bisa main bareng mereka. Oke guys, gitu aja. Jadi ini beneran bisa masuk rekomen Baba guys, karena emang bagus banget. Bahkan kita juga di channel Sabik dan Baba udah sering banget unboxing Beyblade, sama ada main Beyblade-nya, seru banget memang mainnya. Jadi kayaknya kalau nggak masuk rekomen Baba tuh nggak mungkin nih mainnya, karena seru. Gitu aja guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum, dadah.